Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam saat teduh pemuritan pagi hari ini. Kami percaya berkat dan kasih Tuhan menyertai kita dimanapun berada, yang ada di rumah, yang ada di gereja, ataupun bahkan saat hari ini kita sedang di luar kota. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Mari datang kepadanya, mengangkat setiap pujian penyembahan kita, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puja. Haleluya Yesus Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikannya Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari berterima kasih buat kebaikannya Yesus Tuhan. Mari bersyukur bagi namanya, sebab Dia sungguh baik, Allah yang setia. Haleluya. Oh, layak disembah, layak ditinggikan, layak disanjung, layak dimuliakan. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah, kami pujikan, kami agungkan nama-Mu, Raja segala raja, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik Tuhan, kami bersyukur. Oh Tuhan, haleluya. Tiada nama yang layak kami tinggikan selain nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita nyatakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tata-Mu, sembah dan puji, penuhi tata-Mu, sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersorak bersyukur bagi Dia Raja segala raja. Angkat hatimu, nyatakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja,
ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji lui tatamu. Ya Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, lui tatamu, sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan. Apapun keadaanmu, dimanapun kau berada saat ini, tidak ada alasan untuk tidak meninggikan namanya. Mari sama-sama kita naik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari angkat suara, katakan, ya Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Mari masuk lagi dalam hadirat. Sembah dan puji lui ya Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi angkat suaramu jemaat Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Ya, sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Katakan, Tuhan adalah Raja. Sebab Kau Raja dalam hidup kami Tuhan. Layak Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Ya Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus adalah Raja. Sembah dan puji Dia, lui tatamu Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui, ya Yesus Tuhan adalah Raja. Mari nyatakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang kami sembah. Tiada nama yang lain Tuhan, hanya nama-Mu. Oh, Yesus, siaralah haleluya. Allah yang baik, Raja segala raja. Oh,
Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan pujian pengagungan bagi namanya, nama yang besar, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, ya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau lah yang besar. Haleluya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan, dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari hari ini tinggikan nama di atas segala nama itu. Oh, tinggikan dirimu, ya layak Tuhan, layak nama-Mu ditinggikan. Oh, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, ya tiada yang lebih besar daripada nama-Mu Tuhan. Ya mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, tinggikan nama-Mu, ya oh ya Tuhan. Oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama serukan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, kami percaya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kuasanya lebih tinggi dari apapun. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus. Oh, besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau
sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah tetap yang sama, dahulu sampai sekarang. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Engkau tetap Allah yang sama, yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Sanggup, akan terlebih sanggup melakukan perkara dalam hidup kami, mengadakan mujizat dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari datang kepadanya, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang Kau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Ya Tuhan, Kau Allah yang baik, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Para jemaat Tuhan katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Dengan iman katakan, Dia yang memegang setiap hidupmu, Dia yang memampukan engkau berjalan melewati hidupmu. Kau pembuat mujizat sejati. Mari nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan, kuasa-Nya sanggup, yang membelah laut yang teduhkan. Amin. Katakan, yang mustahil pun Tuhan mampu kerjakan dalam hidupmu. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Semua karena kuasa-Mu Tuhan yang pegangi. Amin. Buka jalan bagi kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama angkat tanganmu. Membelah ya laut yang teduhkan. Angkat suaramu, nyatakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, nyatakan kuasa-Nya bekerja dalam hidupmu. Dengan iman katakan, pegang hidup kami Tuhan. Ya hidupku, yang buka jalan bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegangi. Amin. Yang buka jalan bagiku, ya Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang
teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan lebih lagi angkat suaramu, nyatakan kebaikan kebesarannya. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersorak bagi Dia. Oh, haleluya. Hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup membuka jalan dalam setiap hidup kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Ya ralabalaba ya shidedededede. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, dan iman kami percaya Engkau yang akan terus menuntun memegang setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang akan terus ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang akan mendampingi setiap hidup kami Tuhan, akan bersama dengan kami Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Membawa hidup kami Tuhan, yang sakit menjadi sembuh Tuhan, yang kelemahan menjadi kuat Tuhan, yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada, bahkan saat ini pun Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada Tuhan, bangun imanmu, bangkit nyatakan bahwa Engkau tidak berjalan dengan sendirian. Ada Tuhan yang bersama hidupmu. Ada Yesus sebagai Immanuel menyertai dalam setiap langkah hidupmu Tuhan. Mari katakan dengan iman. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ya, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan imanmu lebih sungguh, katakan, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama kami. Takkan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi. Oh ya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, oh yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan yang sanggup buka jalan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa, setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Handoyo, gue akan memimpin doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita satukan hati untuk datang kepada Tuhan melalui doa syafaat pagi ini. Haleluya, haleluya Bapa. Kembali kami datang pada Engkau di pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Kami membawa doa syafaat kami pagi ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja Efrata Tuhan. Kami percaya Engkau memakai gereja ini Tuhan untuk memberkati setiap kami, memberkati orang di sekitar ini Tuhan. Biarlah melalui gereja ini menjadi mendapatkan tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Melalui gereja ini kami bisa melayani pekerjaan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba Tuhan, para pengurus gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai mereka Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, Engkau roh maripat Tuhan. Biarlah pelayanan di bidangnya masing-masing bisa diembannya dengan baik Tuhan, sehingga program-program yang diinginkan Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Kau tuntun mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa. Engkau selalu menyertai bangsa ini Tuhan. Engkau selalu melindungi Tuhan. Engkau lepaskan dari konflik apapun, malapetaka apapun Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pejabat negara ini Tuhan, mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat presiden Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai mereka Tuhan. Kau berikan roh hikmat, roh maripat Tuhan. Kau berikan roh kecakapan untuk memimpin bangsa ini. Dan kami rindu mereka
punya roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya, kami imani bersama-sama Tuhan. Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Engkau selalu memberikan, merencanakan yang terbaik bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang words that will not break, ya. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang, kita mau belajar bersama tentang bagaimana kita harus berkatakan yang membangun untuk sesama kita, ya. Bahwa jangan kita memiliki perkataan yang menghancurkan seseorang. Jangan memiliki niat untuk berkata-kata yang tidak membangun sama sekali kepada teman-teman kita, ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini kita mau sama-sama belajar bahwa kenapa kita harus mengatakan yang membangun, ya. Mungkin kita menganggap bahwa kadang perkataan-perkataan yang biasa, perkataan-perkataan yang mungkin Bapak Ibu menganggap itu adalah sekedar bercanda, tapi itu bisa mematahkan semangat bagi teman-teman Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mendengar. Nah, di sini kita mau sama-sama cari tahu apa sih maksud dari itu, kata ini. Perkataan yang keluar dari mulut kita seharusnya membawa dampak membangun, ya, menguatkan, menghibur, memberi motivasi, meneguhkan identitas dan menuntun orang lebih dekat kepada Tuhan, ya. Bukan menyakiti, merendahkan, menghancurkan atau mematahkan seseorang, ya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa apa sih manfaat dari kita berkata-berkata yang membangun, berkata-berkata positif kepada orang-orang, kepada teman kita, ya. Makanya pelayanan nggak hanya sekedar kita ada di atas mimbar ataupun di depan mimbar, tapi pun dimanapun, di sosial pun kita bisa melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara perkataan kita. Apa yang kita katakan itu berdampak positif maupun berdampak negatif kepada orang yang mendengar, ya. Bahwa kita juga bisa melayani dengan hal itu, ya, dengan kata-kata menguatkan, ya. Sedang ada rekan kita, saudara kita yang sedang sedih, memiliki beban yang berat, tetapi di saat kita datang dengan kita memberikan kekuatan dengan cara kata-kata positif, kita mendoakan, itu akan mengubah hidupnya yang tadinya harus hancur, yang tadinya drop, akhirnya dia bisa kembali bangkit. Karena apa? Karena dampak positif yang kita keluarkan dari mulut kita. Beda dengan kalau ada orang yang memiliki masalah dalam hidupnya, tetapi kita malah menyakiti dengan perkataan itu, menyalahkan dengan perkataan-perkataan itu, bahwa di saat dia mengalami cobaan dalam hidupnya, kita ngomong gini, rasain, syukurin. Nah, itu akan menghancurkan hidupnya, ya. Itu akan menghancurkan hidupnya. Nah, hidupkan orang lewat kata-katamu, ya. Dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan gini Bapak Ibu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, di Efesus pun mengatakan seperti itu Bapak Ibu, bahwa jangan sampai ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, ya. Mungkin kita menganggap itu biasalah, ya, biasa ngomong kayak gini tuh biasa, ngomong kebun binatang itu biasa, ya, sama bolo dewe, sama teman sendiri enggak apa-apa, biasa. Tetapi kita mau belajar bahwa di Efesus ini kita mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, ya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya.
Tuhan menciptakan kita mulut itu enggak hanya sekedar ya itulah buat pelengkap aja. Ya. Oh, Tuhan menciptakan mulut itu untuk sekedar untuk makan ini, untuk makan. Untuk proses makanan bisa masuk ke perut. Atau Tuhan menciptakan hanya sekedar kamu supaya bisa berkomunikasi dengan orang. Enggak. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mengapa Tuhan menciptakan kita punya mulut? Ya, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang enak didengar, ya, yang dimana kita bisa membangun kepercayaan diri seseorang, ya, yang harusnya dia minder dengan hidupnya, tapi di saat kita datang sama dia bahwa engkau luar biasa, membangun hidupnya, ya, dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Bahwa perkataan yang kita keluarkan, Bapak Ibu, usahakanlah perkataan-perkataan yang baik, ya. Jangan perkataan-perkataan yang menurut kita tuh nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Jangan kita keluarkan, karena itu juga akan merugikan diri kita sendiri, ya. Mungkin dengan mungkin kita dengan seseorang kita jengkel sama orang, mungkin kita pukul dia, ya, dia pukul, dan itu bisa sembuh, ya. Beberapa bulan bisa sembuh dengan sakit yang kita pukul. Tapi beda dengan kita mengata-ngatakan dia, itu akan luka dan itu susah hilang, ya. Itu akan membekas dalam hidupnya. Itu akan menjadi merusak gambar dirinya, ya. Jadi jaga perkataan kita. Jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulut kita waktu kita emosi. Kadang saat kita emosi kita nggak bisa terkontrol, ya Bapak Ibu, ya. Kita marah kita nggak bisa kontrol dengan perkataan kita, ya. Nanti kalau tiba-tiba bilang, iya mak, iya namanya juga aku emosi, namanya juga aku sedang marah, wajar aku berkata seperti itu. Itu nggak wajar. Makanya kenapa Bapak Gembala pernah mengajarkan bahwa di saat kita marah lebih baik kita tuh diam dulu sebentar, ya. Kita harus diam dulu sebentar. Jangan kita memaksakan di saat kita marah kita ngomong sama orang. Nanti yang keluar apa? Amarah semua, perkataan-perkataan yang nggak bener, ya Bapak Ibu. Nah, semua orang itu butuh dia dengar dan dihargai. Amin. Gak ada di sini jemaat Tuhan nggak ingin didengar, nggak ingin dihargai. Semua orang pasti mau didengar, kan? Semua orang pasti mau dihargai, ya. Tetapi di bawah judul ini ada kata-kata bahwa perkataan kita bisa jadi tempat aman atau senjata mematikan, Bapak Ibu, ya. Bahwa kita bisa pilih dengan perkataan itu, bahwa apa yang kita ngomong ini bisa jadi tempat yang aman atau sebaliknya bisa membunuh orang. Itu senjata yang paling mematikan. Lidah tak bertulang, ya, tapi lidah bisa membunuh. Perkataan kita bisa jadi tempat aman di saat orang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, ya. Dia sedang ingin ingin curhat sama kita. Dia percaya bahwa kita ini adalah orang yang bisa menjadi tempat yang aman bagi dia, ya. Dia percaya sama kita, akhirnya dia berani curhat sama kita karena dia tahu pasti ini kita tuh bisa memberikan kata-kata yang membuat dia bangkit dari masalahnya. Jadi dia percaya bahwa kita menjadi tempat yang aman bagi dia. Tetapi kalau di saat orang datang kita nyalahin dia, itu akan menjadi senjata yang mematikan bagi dia, ya. Senjata yang mematikan bagi dia. Bahwa kita perlu namanya introspeksi diri, Bapak Ibu. Apakah kita pernah melakukannya atau tidak? Ataupun kita dulu pernah jadi korban dalam hal itu, dikata-katain orang. Sampai sekarang mungkin Bapak Ibu belum bisa memaafkannya.
Sampai sekarang Bapak Ibu merasa bahwa gambar diri Bapak Ibu rusak karena perkataan-perkataan orang, ataupun pasangan kita, ataupun dari keluarga kita, ataupun dari orang tua kita yang mengatakan seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mau belajar untuk mengubah semuanya. Kita enggak belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun sama sekali. Mungkin kalau kita belajar ya, bahwa Tuhan menciptakan mulut itu untuk melayani, ya, untuk melayani, enggak cuma sekedar berkata, tapi melayani dengan cara apa? Di saat orang sedang mengalami fase musim yang tidak baik dalam hidupnya, tetapi kita datang membangun hidupnya, itu pelayanan yang sejati Bapak Ibu, dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Ini perkataan yang contoh perkataan yang menghancurkan mental seseorang. Mungkin kita pernah melakukannya, ataupun mungkin kita pernah dengerin ya, dengar orang ngomong seperti itu ke kita, ya cuma segitu, orang lain juga bisa kok. Kenapa kamu bangga dengan hasilmu seperti ini, padahal orang lain juga bisa kok lakuin kayak gitu, ya. Kayak gitu doang bangga, ya. Ih, gendut banget sih, diet kenapa? Mungkin bercanda ya, kayak gendut. Ya, itu kata-kata yang menyakitkan, ya. Bukan berarti orang itu nggak mau diet gitu. Tapi dia mungkin sedang mengalami, dia sedang proses untuk diet. Tapi apakah ada hak kita untuk ngomong ke dia, ih gendut banget sih? Itu kata-kata yang menyakitkan. Ntar kalau orang itu sakit hati, kecewa, sedih, ntar kita bilangnya gini, gitu doang, baper, lemah banget, ya. Dengan kata-kata yang ada kata baper, itu kadang itu menyakiti seseorang Bapak Ibu, ya. Baper banget sih ya, cuma bercanda kok. Jangan mengatakan kata baper cuma menutupi kesalahan kita, ya. Dikit-dikit baper ini bawa perasaan. Mainmu kurang aduh, ya. Kopimu kurang kental. Itu yang bilang seperti itu. Padahal kalau kita anak Tuhan, harusnya kita bisa jaga perkataan kita. Kalau kita anak Tuhan, harus kita bisa ngerti perkataan apa yang harus kita ucapkan, perkataan apa yang gak boleh kita ucapkan, ya. Makanya itu Bapak Ibu, janganlah gunakan perkataan kita itu untuk menghancurkan karakter orang, ya. Jangan menggunakan perkataan kita itu untuk membunuh karakter orang, merusak gambar diri orang, ya. Kenapa ini penting Bapak Ibu, ya? Bahwa banyak orang jatuh bukan karena fisik, ya, tapi karena ucapan kita. Mungkin kita benci sama orang, ya, kita pukul dia, kita pukul dia, fisiknya sakit, tapi dia bisa pulih, dia bisa sembuh. Tapi karena ucapan kita yang menyakitkan, itu bisa bawa kemana-mana, bisa merusak sampai dia besar nanti, bisa sampai nanti beberapa tahun kemudian mungkin nggak akan sembuh dengan ucapan-ucapan yang kita lontarkan. Luka hati yang paling banyak berasal dari kata-kata, ya Bapak Ibu, ya. Luka hati itu berasal dari kata-kata, ya. Bahwa luka hati itu kadang bisa membekas. Mungkin kita sudah pernah minta maaf dengan orang itu. Mungkin kita sudah pernah memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Tetapi luka itu kadang tuh membekas, ya. Membekas. Satu kata bisa mematahkan mimpi orang, Bapak Ibu. Satu kata juga bisa menyalakan mimpi, ya. Bahwa di saat kita Bapak, ada teman sedang punya angan-angan yang, ya aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu. Tapi kita bilang, apa iso kowe? Apa mampu kowe? Dia yang harusnya dia semangat,
yang dia pengen gebuk-gebuk, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini. Karena kamu ngomong, karena kita ngomong kayak gini, apa iso kowe? Nggak iso kowe, bakal ra iso. Kowe cilik. Kita langsung down. Ya yang mendengar pun langsung down bahwa ya udah nggak bisa aku hancur. Mematahkan mimpi dengan satu perkataan itu, ya kamu nggak bisa. Atau kita di saat ada teman atau kerabat kita bilang aku pengen jadi ini, pasti kamu bisa, pasti Tuhan izinin semua itu terjadi, pasti apa yang kamu ucapkan pasti Tuhan akan kabulkan, ya. Apa yang menjadi cita-citamu pasti terjawab semua, pasti kamu bisa. Itu orang yang dengerin dia akan semangat, dia nggak akan namanya patah semangatnya, bahwa dia lebih percaya. Dia percaya sama dirinya sendiri, dia juga percaya karena orang lain pun juga mengatakan seperti itu sama dia. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Apakah ucapan yang jahat ataupun ucapan yang baik yang keluar dari mulut Bapak Ibu, ya? Dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan gini Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya, ya. Bahwa dalam versi firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini Bapak Ibu, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Wow. Dalam versi firman Allah yang hidup ini Bapak Ibu, saya waktu bahasa itu kayak wah ngeri, bahwa perkataan itu bisa membunuh orang loh. Bukan hanya karakternya mati, bukan masa depannya yang mati, jiwa, tubuhnya juga bisa mati Bapak Ibu. Mungkin dengan perkataan-perkataan yang mungkin kita mikir sekedar bercanda lah, itu pun bercanda, cowok kok itu hanya bercanda, nggak usah baper lah, bisa membuat orang tuh mati, bunuh diri. Karena apa? Perkataan yang mengulang-mengulang. Makanya di Amsal ini mengatakan bahwa siapa suka menggemakkannya, perkataannya mengulang-ulang itu, kamu bodoh, kamu nggak bisa bangkit dari ini, kamu bukan cowok sejati, kamu laki-laki yang lemah, ataupun apapun itu, yang perkataan-perkataan yang tiap hari orang itu dengar, itu akan membunuh orang. Dia lama-lama nggak akan kuat dengan perkataan itu, ya. Dia akan lama-lama akan membenci dirinya sendiri, dan akhirnya ya kita tahu bahwa lebih banyak anak muda Bapak Ibu yang kehilangan nyawanya karena orang-orang yang teman-temannya yang mengatakan yang nggak benar, mengatakan yang jahat, akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Dan apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai Bapak Ibu. Bukan berarti dengan perkataan kita bisa membunuh orang, tapi dengan apa yang kita ngomong kita juga mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya? Apa buahnya? Kita akan dibenci sama orang. Karakter kita itu hilang. Kita menjadi karakter yang buruk dalam hidup kita. Orang-orang pada nggak percaya sama kita lagi, orang-orang pada benci sama kita lagi, ya. Orang-orang pada menghina kita, ya. Nggak cuman orang korbannya aja yang meninggal, nggak cuman korbannya aja yang akhirnya masa depannya hilang. Kita pun juga sama. Kita tidak akan pernah dijadikan orang yang dipercaya sama semua orang. Kita akan dijadikan sampah yang nggak berguna. Karena mulut kita nggak bisa kita filter. Mulut kita yang kita keluarkan hanyalah kata-kata kotor, kata-kata yang jahat. Bahwa semuanya pasti akan ada imbasnya, ya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa apa sih pentingnya kita ngomong kotor? Nggak ada pentingnya, nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Tapi kita mau belajar, kita anak Tuhan, apa yang kita ngomong itu harus menjadi kata-kata berkat bagi orang yang mendengar, ya.
Contohnya gini, kalau Tuhan buka jalan untuk orang lain, Dia juga bisa buka buat kamu. Orang yang punya masalah, Bapak Ibu, di ngomongin seperti itu pasti langsung seneng, pasti ya langsung damai sejahtera. Ya, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ya. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak pernah salah waktu menciptakan kamu. Orang yang sedang minder, orang yang sedang hancur, waktu dengar perkataan itu langsung wah, dingin, enak banget. Dia merasa bahwa dia gak sendiri, bahwa dia merasa bahwa ada orang yang mengerti dia, ada orang yang menghargai hidupnya dia, ada orang yang mungkin dia sudah pusing, dia mau mengakhiri hidupnya, tapi di saat kita bilang kamu berharga di mata Tuhan, ya, itu orang juga bisa nggak jadi bunuh diri, Bapak Ibu, karena perkataan kita yang sangat membangun. Kenapa? Perasaan dia merasa bahwa dia nggak nanggung bebannya sendiri. Dia merasa bahwa orang lain juga ikut menanggung bebannya dia. Ya Bapak Ibu, belajar yuk, sama-sama belajar bahwa kita, apa yang kita ucapkan ini jangan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Janganlah ya dengan perkataan yang kasar tuh jangan. Ya. Membangun lewat kata, ya. Pilih kata yang membawa damai di lingkungan kerja dan keluarga, ya. Pilih kata yang membawa damai. Ya. Jangan dalam lingkungan kerja atau lingkungan keluarga sering nyalain kamu, gara-gara kamu gitu. Nanti kalau ngomong nggak pernah ada yang ngalah, saling serang, sini ini nyalain ini nyalain itu. Atau lagi kerja, lingkungan kerja itu kita sedang rapat, ya, kita nggak cari solusi, kita malah nyalahin rekan kita. Oh, kamu yang salah, oh makannya gini ya, itu udah boleh, ya. Belajar untuk ya udah kita bagaimana kita mencari solusi yang baik, ya. Pasti kita bisa kok, pasti kita bisa untuk melewati fase ini. Carilah kata-kata yang membangun, ya. Terus yang kedua, jangan angkat topik negatif tentang orang lain. Itu merusak kepercayaan, ya. Jangan dikit-dikit gosip, ya. Jangan dikit-dikit bahas orang lain, kejelekan orang lain. Itu loh si A bolak-balik telat terus. Itu loh si A diajak ngomong gak mudeng. Itu loh si A gini. Ya. Angkatlah topik yang baik, ya. Angkatlah topik yang membangun komunitas kita. Angkatlah topik yang sama-sama membangkitkan, membangun hidup kita. Jangan orang lain digosipin. Ayo gara-gara gak ada topik kok, orang lain dibuat topik, orang lain dibuat bahan, ya. Hindari Bapak Ibu. Yang ketiga, bijaksana di grup WhatsApp dan media sosial. Kata-kata meninggalkan jejak, ya. Ya, dalam sosial media, ya. Terus kita lagi scroll di beranda, ya. Kita nggak senang dengan video ini, ya. Terus kita maki-maki, ya. Oh, jerapah. Oh, tikus. Oh, ini nih, ya. Perkataan-perkataan yang nggak membangun. Mungkin kita menganggap bahwa sebel aku dengan konten ini, ataupun konten-konten yang menjelekan agama. Karena ini ada ya Ibu, ya, di sosial media saling serang agama ini, lawan agama ini saling serang, ya. Jangan, ya. Jadikan juga sosial media itu untuk kita membagikan berkat dengan kata-kata yang membangun. Jangan jadikan sosial media itu untuk menghancurkan orang juga, ya. Orang-orang susah-susah bikin konten, ya. Sudah susah-susah bikin ini, kita enak banget ngomong kontenmu jelek, kontenmu nggak mendidik, kontenmu gini nih. Mending hapus orang yang sudah bikin kita hargai, ya. Enak banget kita cuma tinggal bilang oh jelek, ya. Bahwa belajarlah untuk menghargai orang,
belajar untuk menghargai setiap perbuatan orang. Ya, jangan kita perkataan kita nggak difilter, ngomong seenaknya. Nah, orang bilang bahwa enggak, ini karakterku kok, biasa aku ini. Itu sombong. Itu sombong. Kita bisa berubah. Ya, kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan, kita bisa berubah dengan perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan semangat orang. Terus selanjutnya, bangun relasi lewat penghargaan dan dukungan, bukan tuntutan dan penilaian. Ya, bangun relasi lewat penghargaan. Kita memuji orang itu. Wah, hebat kamu ya. Wah, kamu pinter. Kamu bisa melakukan ini. Kamu hebat. Ya. Oh, kamu juara ya. Ya, kita dukung dia. Ya, yang sedang sakit kita dukung dia. Pasti kamu sembuh. Kamu pasti bisa melewati sakitmu ini. Ya. Dengan kata-kata yang membangkitkan, kamu pasti bisa melewati proses ini. Ya, kata-kata yang memuji, orang yang sakit dengar itu pasti bisa cepat sembuh, Bapak Ibu. Amin. Ya, kita belajar Bapak Ibu bahwa perkataan yang baik itu juga akan menjadi berkat bagi kita sendiri. Ya, kita menjadi orang yang dipercaya banyak. Kita akan menjadi orang yang dipercaya banyak orang. Ya, dengan kata-kata kita yang membangun, itu akan menjadikan karakter kita adalah karakter Kristus. Jikalau sebaliknya, kita menjadi karakter yang rusak, yang hancur, dan orang nggak percaya sama kita, dan orang akan menganggap kita adalah orang-orang yang jahat. Ya, mari datang kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, Bapak Ibu. Melayani lebih sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau baik. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih buat minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tak terbatas, membuat kami makin indah dan memuliakan Tuhan. Bapa, berkati semua yang sudah melayani hari ini, khususnya Saudara Yosef dan siaran firman, jadikan dia hamba-Mu yang makin berkenan. Berkati semua anak-anak-Mu
apapun yang kami lakukan hari ini, minggu ini, ada berkat Tuhan yang tercurah. Kami akan melihat tangan Tuhan yang baik menyertai kami semua. Saudaraku, masuki hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.